Hai, perkenalkan nama saya Andrea Paroli. Saya bersekolah di SMK Negeri 2 Tiburon. Di video kali ini saya akan menjelaskan perangkat-perangkat dalam menginstal jaringan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama bagian A, yaitu apa yang dimaksud dengan LAN, B, apa yang dimaksud dengan MAN, C, apa yang dimaksud dengan WAN, D, apa yang dimaksud dengan internet, E, apa yang dimaksud dengan wireless. Bagian A, apa yang dimaksud dengan LAN. Pengertian Local Area Network atau LAN. LAN adalah kependekan dari Local Area Network yang merupakan suatu jaringan yang dimana perangkat keras dan perangkat lunak bisa saling berkomunikasi. Dalam daerah yang terbatas, LAN hanya bisa menjangkau daerah yang sangat terbatas. Dengan teknologi LAN ini, kita dapat saling berbagi data yang telah kita simpan dalam folder. Sharing, selain itu juga kita dapat menggunakan satu printer secara bersama-sama dalam satu jaringan komputer. Lokal ini, pada umumnya LAN ini menggunakan teknologi IEEE 802.3, internet dengan kecepatan transfer data hingga 1000 megabit per sekon Mbps yang disambungkan dengan perantara switch dan router. Bagian B, apa yang dimaksud dengan MAN? MAN atau Metropolitan Area Network ini bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Untuk dapat membuat suatu jaringan MAN, biasanya diperlukan adanya operator telekomunikasi untuk menghubungkan antara jaringan komputer. MAN biasanya interkoneksi dengan sejumlah jaringan LAN menggunakan teknologi Box1 berkapasitas tinggi seperti serat uplink dan menyediakan layanan uplink untuk jaringan area luas, WAN dan internet. Metropolitan Area Network MAN ialah sebuah jaringan komputer dalam suatu kota dengan transfer data yang berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai suatu lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintah, dan lain sebagainya. Bagian C, apa yang dimaksud dengan WAN? Wide Area Network atau WAN merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih daripada jenis jaringan komputer LAN. Dan MAN, teknologi jaringan WAN biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari satu benua ke benua yang lainnya. Jaringan WAN bisa terdiri dari berbagai jenis jaringan komputer, LAN dan MAN. Jaringan WAN biasanya menggunakan kabel fiber optik serta menanamkannya di dalam tanah maupun melewati jalur bawah laut ataupun satelit. Pada sebagai besar WAN, komponen yang dipakai dalam berkomunikasi biasanya terdiri dari kabel transmisi dan juga elemen switching. Kabel transmisi berguna untuk memindahkan bit-bit dari suatu komputer ke komputer lainnya. Sedangkan elemen switching di sini ialah sebuah komputer khusus yang digunakan untuk menghubungkan dua buah kabel transmisi atau lebih. Bagian E, apa yang dimaksud dengan internet? Internet merupakan jaringan komputer yang global atau mendunia karena internet merupakan jaringan-jaringan komputer yang terhubung secara mendunia sehingga komunikasi dan transfer data atau file menjadi lebih mudah. Internet bisa dikatakan perpaduan antara berbagai jenis jaringan komputer beserta topologi dan tipe jaringan yang berhubungan secara lain. Internet adalah sistem komunikasi data berskala global, suatu infrastruktur yang terdiri dari hardware dan software yang menghubungkan komputer yang berada di jaringan. Bagian D, apa yang dimaksud dengan wireless? Wireless adalah telekomunikasi nirkabel yang menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data maupun informasi. Gelombang elektromagnetik nantinya akan
dipancarkan melalui sebuah pemancar yang ada ditangkap oleh alat tertentu. Awalnya, perkembangannya wireless digunakan untuk berkomunikasi melalui gelombang radio. Dengan menggunakan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan melalui sebuah pemancar, informasi yang disampaikan dapat diterima pada jarak yang sangat jauh. Gelombang elektromagnetik akan dipancarkan ke langit, tepatnya pada bagian ionosfer, kemudian dipantulkan ke bumi. Gelombang tersebut kemudian ditangkap dengan menggunakan perangkat yang sudah ada gangguan akibat situasi di bagian ionosfer. Bagian 2 yaitu jelaskan dan gambarkan kelebihan dan kekurangan dari topologi bus, ring, start, tree, dan miss. Bagian A, apa yang dimaksud dengan topologi bus? Topologi bus adalah topologi dengan suatu kabel melintang sebagai penghubung dari seluruh terminal yang setiap ujungnya diakhiri terminator. Topologi jaringan komputer jenis bus memiliki berbagai keunikan, keunggulan, keuntungan, kelebihan dari macam-macam topologi jaringan lainnya. Di samping kelebihan topologi bus, terdapat juga kekurangan kelemahan topologi bus. Yang pertama, kelebihan topologi jaringan bus. Jarak LAN yang terbatas, tidak memerlukan pengendali pusat, biaya yang relatif murah dikarenakan pengguna kabel relatif sedikit, kecepatan pengiriman yang tinggi, jumlah perangkat dapat diubah-ubah tanpa mengganggu jaringan dan perangkat lainnya. 2. Kekurangan topologi jaringan bus. Diperlukan repeater untuk memperkuat jaringan, sulit mendeteksi adanya kerusakan atau gangguan. Dapat melumpuhkan jaringan jika kabel pusat rusak. Bisanya terjadi tabrakan data. Dapat mengalami kemacetan jika pengiriman dan penerimaan padat. Bagian B yaitu apa yang dimaksud dengan topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah topologi jaringan yang berbentuk melingkar seperti cincin. Setiap perangkat komputer akan terhubung dan rangkaian lingkaran tersebut setiap yang berada di kanan dan kirinya hingga membentuk sebuah cincin. Tiap perangkat atau titik tersebut berfungsi sebagai repeater. Dalam topologi jaringan ring, untuk menerima dan meneruskan sinyal tersebut dibutuhkan bantuan token berisikan informasi serta data yang berada di topologi ring. Setelah itu, token akan melewati setiap perangkat yang ada untuk memastikan apakah perangkat membutuhkan data tersebut. Apabila perangkat membutuhkan, maka token akan memberikan data yang sesuai dengan metodenya. Kelebihan topologi ring: mudah dirancang, biaya lebih murah, mempunyai performa yang baik, mudah melakukan pelacakan. Kekurangan topologi ring: adanya kesalahan pada satu node, pengiriman data tergantung dari jumlah titik. Bagian C, apa yang dimaksud dengan topologi start? Topologi start atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antara klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Berikut kelebihan dan kekurangan topologi start. Topologi start memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan topologi start yang utama terletak pada penggunaan kabel dalam pembuatan jaringan. Sementara itu, kelebihan topologi start yang utama adalah apabila salah satu komputer yang mengalami kerusakan, jaringan tidak bermasalah dan tetap berjalan. Bagian E, apa yang dimaksud dengan topologi tree? Topologi tree adalah gabungan dari topologi start dengan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut,
berada pada satu jaringan, mana keduanya menjadi kumpulan dari topologi star yang telah dihubungkan pada topologi bus, sehingga untuk setiap klien akan dikelompokkan pada sebuah kelompok untuk dijadikan pusat komunikasi. Hal ini seperti struktur pada jaringan topologi star. Kelebihan topologi tree memiliki jaringan lebih besar, mempunyai akses segera, memiliki keterbatasan titik, memiliki manajemen data yang baik. Kekurangan topologi tree dapat melupakan semua jaringan, pengelolaan yang tergolong sulit, biaya yang lebih banyak, memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit. Bagian D, apa yang dimaksud dengan topologi MIS? Topologi MIS merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan. Untuk masing-masing hanya ada pada satu dalam jaringan bisa berkomunikasi secara langsung. Hal ini dikarenakan jaringan saling terhubung pada satu sama lain, atau hal ini sering disebut dedicated link. Jaringan dari topologi ini memang jarang digunakan, penyebabnya yaitu karena sulitnya dalam mengolah serta menggunakan topologi. Bagian 3, jelaskan tentang niche, router, bridge, GTW, reapi, modem, kabel koaksial, kabel UTP, kabel fiber optik, hub, dan switch. Niche adalah perangkat kerayaan berbentuk kartu dengan kegunaan untuk menjadi jembatan komputer ke sebuah jaringan komputer. Cara kerjanya mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial yang dapat ditransmisikan ke dalam media jaringan. Router adalah perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat bisa terhubung ke internet. Selain itu, fungsi router yang lainnya adalah mengolah lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang ditujukan. Berikutnya, bridge. Bridge adalah suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN Local Area Network dengan jaringan LAN yang lain. Bridge dapat menghubungkan tipe jaringan komputer berbeda-beda, misalnya seperti internet dan fast internet, ataupun tipe jaringan yang serupa atau sama. GTW adalah singkatan dari gateway, adalah sebuah perangkat keras atau lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara dua jaringan yang berbeda. Dengan protokol yang berbeda pula, gateway juga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja komputasi perusahaan dengan mendistribusikan tugas komputer. Perusahaan dengan mendistribusikan tugas komputasi yang berlebihan ke komputer lain. Selanjutnya, repeater. Repeater adalah suatu alat yang berfungsi memperluas jaringan sinyal Wi-Fi yang belum tercover oleh sinyal dari server agar bisa menangkap sinyal Wi-Fi. Perangkat repeater harus dua alat, yakni untuk menerima sinyal dari server, access point, modem. Secara umum, modem merupakan singkatan dari modulator, demodulator. Modulator berfungsi sebagai pengubah sinyal informasi untuk dijadikan sinyal pembawa data yang siap dikirimkan, sedangkan demodulator memerlukan bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang dapat diterima dengan baik. Berikut kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan kabel yang dapat pada dasarnya menggunakan dua buah konduktor dengan pusat kabel yang berupa inti kawat yang padat dan dilingkupi sekat, kemudian dililit lagi dengan menggunakan kawat yang berselaput konduktor. Jenis kabel ini umumnya digunakan untuk sebuah jaringan bandwidth yang tinggi. Kabel UTP. Kabel UTP adalah singkatan dari Unsland Twisted Pair, yaitu jenis kabel ini tersebut dari bahan pengantar tembaga, mempunyai insulasi dari plastik dan
terbungkus oleh bahan insulasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Berikut kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah kabel yang terbuat dari kaca dan plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi. Cahaya kabel ini sangat tipis dan mampu mengasih cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Saat ini fiber optik banyak digunakan di dunia telekomunikasi karena memiliki kecepatan akses yang tinggi. Hub. Secara singkat, hub adalah jenis perangkat jaringan yang bisa digunakan sebagai titik koneksi berbagai perangkat dalam jaringan area lokalan. Hub akan menerima paket yang tiba di salah satu port, menyalin paket dan mengirimnya ke port lain sehingga semua segmen LAN dapat melihat dan mengakses data. Selanjutnya, kabel switch. Switch merupakan perangkat keras pada jaringan komputer sebagai penghubung antara komputer. Switch hampir sama seperti bridge, tetapi switch memiliki sejumlah port sehingga sering dinamakan multi-port. Bridge switch biasanya digunakan pada jaringan yang menggunakan topologi star. Bagian 4, sebutkan dan jelaskan 7 lapisan layar OSI. Berikut ini adalah gambarnya. Appellation layer, lapisan ke-7. Appellation layer pada OSI adalah pusat terjadinya suatu interaksi antara unsur dengan aplikasi yang bekerja mengikuti fungsionalitas sebuah jaringan. Lapisan ini menjadi layer paling atas dari model OSI. Contoh beberapa protokol yang ada di layer appellation pada OSI adalah HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Pression layer lapisan ke-6. Lapisan pression layer berfungsi untuk mengidentifikasi sinyal yang dipakai suatu host jaringan. Untuk berkomunikasi, layer ini perlu memberi enkripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam layer appellation. Bagian 3, essential layer, lapisan ke-5. Layer essential memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengolahan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan layer ini juga bisa melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Contoh protokol yang berada di layer ini adalah NFS, FTP, SMB, dan lainnya. Transport layer lapisan ke-4. Lapisan ini memiliki peran untuk menyambungkan bit. Anda berfungsi spesifik dari layer ini, yaitu memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data melakukan transmisi data mulai dari session sampai ke network layer. Setiap paket yang Anda akan diberikan bernomboran oleh layer ini sehingga mudah untuk menyusun data bisa disatukan dari server manajemen maupun data mengalihkan gangguan. Yang kelima, potential layer, lapisan pertama. Layar potential pada OSI adalah lapisan yang berfungsi sebagai transmisi terhadap bit data jenis sinyal. Yang dipakai pun tidak sembarangan sehingga memungkinkan penerima sinyal baik. Jenis sinyal pun harus didukung media fisik, misalnya kabel infrared, cahaya biasa, frekuensi radio, dan tegangan listrik. Setelah layer ini menyelesaikan tugasnya, maka akan diteruskan ke layer kedua.